Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan di kasus portal. Kali ini kita masuk ke contoh kasus portal dengan dua kaki tegak. Nah, berikut masih dengan outline kita yang sama di portal sederhana dan miring. Ya, mari kita lihat untuk contoh soal portal yang pertama ini. Ini adalah portalnya di mana ada perletakan A dan B yang sendi, gitu ya. Lalu ada gaya horizontal di tegak yang satunya, 2 meter 5 kN. Dan ada gaya beban terbagi merata 5 kN per meter lari pada balok di atasnya yang bekerja ke arah bawah dengan tinggi kolom 5 meter dan lebar balok atau lebar portalnya, panjang balok atau lebar portalnya maksud saya adalah sekitar 8 meter. Oke, jadi dari sini mari kita hitung reaksi peletakan secara analitis. Bagaimana caranya? Sama seperti sebelumnya, kita gunakan perjanjian tanda, lalu kita lakukan permisalan arah dari reaksinya. Oke, teman-teman coba perhatikan di A dan di B. Di A ini sendi, berarti ada reaksi vertikal dan horizontal. Misalkan saja gitu loh, arah reaksi vertikalnya ke atas, arah horizontalnya ke kanan. Yang B arah reaksinya ke atas. Ingat, di B karena roll tidak ada reaksi horizontal gitu ya. Lalu dari sini kita mulai sigma H sama dengan 0. Kita peroleh 5 minus HA atau minus 5 plus HA sama dengan 0, di mana HA dapat 5 kN arah ke kanan gitu. Lalu sigma FY sama dengan 0, lihat gaya-gaya vertikal yang ada adalah VA, VB, dan 5 kN per meter lari dikalikan dengan 8. Maka kita peroleh VA tambah VB adalah 40 kN. Lalu sigma momen di A sama dengan 0, maka 5 kali 8 dikalikan setengah kali 8, karena kan dia seolah-olah di sini ya resultante kerjanya, dikurangin 5, dia arahnya ke searah jarum jam, momennya 5 ke titik A, dia muternya berlawanan jarum jam, 5 kali 2, minus 5 kali 2, dikurangin VB kali 8 di sini. Maka dapat VB 18,75 kN arahnya ke atas, dan VA dengan memasukkan kepersamaan ini kita peroleh VAM adalah 21,25 kN yang arahnya juga ke atas. Jadi kita peroleh HA, VA, dan VB seperti demikian. Oke, jadi mudah ya, sebenarnya reaksi peletakan itu sama saja. Hanya saja teman-teman perlu perhatikan waktu kita mencari sigma momen di A, tidak hanya gaya vertikal 5 dan VB yang bisa menghasilkan momen yang harus ditanggung oleh A, tetapi juga ada 5 kN. Ingat, kenapa? Karena 5 kN itu juga memiliki arah yang tegak lurus di sininya gitu ya, sepanjang 2 meter terhadap titik A. Oke, ingat hati-hati kalau di kasus portal seperti itu. Oke, berikutnya mari kita masuk ke gaya-gaya dalamnya. Langkah awal sama seperti sebelumnya, kita tuliskan reaksi perletakan yang sudah kita ketahui sesuai dengan arah dan besaran yang seharusnya atau dari hasil perolehan yang kita dapatkan dari perhitungan tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan ada berapa jumlah intervalnya. Ingat, interval itu ditentukan oleh strukturnya sendiri kalau dalam portal. Jangan demikian kalau misalkan dia kolom itu satu sendiri dibandingin balok gitu ya. Lalu yang kedua, sama seperti sebelumnya, ada gaya terpusat, berarti dia membelah menjadi interval berikutnya gitu ya. Sorry, jadi kepotong intervalnya, jadi ada interval tambahan gitu. Lalu yang terakhir adalah jika ada sendi. Nah, di situ berarti juga kepotong oleh interval sendiri. Nah, dan dengan demikian, kalau dari kasus ini berarti kita ada di kolom yang ada 1, yang kolom kiri, lalu baloknya 1 juga, karena tidak ada gaya terpusat, di sepanjang ini ada beban terbagi merata. Di kolom yang sebelah kanan, dia akan ada 2. Iya, seperti itu. Dengan demikian, kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, kita ambil urutan, ini jadi 1, 2, 3, dan 4. Urutannya seperti itu. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita melihat, mau melihat kemana? Ke kiri, ke kanan, ke tengah, atau seperti apa? Itu kan bingung ya. Sementara waktu pas kita belajar balok atau struktur yang hanya kolom tegak sedikit saja, kita hanya tinggal memiringkan mata. Nah, kalau di kondisi kita portal seperti ini,
kita menempatkan diri kita itu berada di tengah-tengah portal ini. Titik berwarna ungu ini. Oke, di tengah-tengah portal. Kenapa? Jadi saat kita melihat interval dari sini ke sini, gitu ya, itu kita melihat ke sana. Mata kita tujukan ke sana. Nah, nanti saat kita melihat interval sini ke sini, mata kita ditujukan ke sana. Saat lihat yang ke kanan, mata kita ke sana. Jadi kita putar begini dan begini. Lalu melihat ke kiri dan kanannya, tentunya melihat posisi kita tadi. Tinggal lihat kiri dan kanannya juga. Jadi kalau misalkan ini adalah perjanjian tanda yang kita gunakan, gitu ya. Interval yang pertama, ini dia. X dari 0 sampai dengan 5. Oke, berarti kita melihat ke sana. Kalau kita melihat ke sana, berarti ini seperti kita rotasikan, gitu ya. Ini jadi begini. Kita lihat ke bawah, nyebutnya, tapi sebenarnya dia ke kiri. Seperti kita melihat ke kiri, gitu. Tandanya yang ini seperti diputar 90 derajat. Ini dia. Oke, nah maka normalnya adalah yang pertama 21,25 kN minus karena dia tekan, gitu ya. Lihat. Ini dia positif kalau keluar, ini dia masuk. Lalu V-nya, gaya-gaya vertikal yang ada adalah ini jadinya. HA di sini jadi vertikal. Kenapa? Kita melihatnya jadi arah sini gitu, mata kita di arah sini. Ini jadi kiri, ini jadi kanan. Ini jadi arah seperti ini, lihat ke sini negatif. Berarti negatif 5, gitu ya. Lalu momennya gimana? Ada lihat arah vertikal atau tegak lurus terhadap sumbu kolomnya atau batangnya, yaitu minus 5 kali X jadinya. Oke, maka kita buat tabulasinya seperti ini. Semuanya adalah konstan nilainya, baik N, V maupun M-nya. Gitu. Di interval X1 sampai dengan 8, berikutnya kita lihat X1 sampai dengan 8. 0 sampai dengan 8. Kita lihat ke kiri nih, lihat panahnya ke kiri. Artinya titik 0 kita mulai dari sini, 0 sampai dengan 8. Oke, lihat normalnya. Nah, apa yang kita lihat? Kita lihat itu, ini saya hapus dulu. Kita lihat itu adalah ini ke kiri. Itu termasuk kemana? Sampai dengan ke bawah sini. Ini yang kita lihat. Oke, jadi kita nanti nyari momen di sini. Maka normalnya adalah kita lihat ke kiri, gitu ya. Ini lihat ke kiri, tandanya seperti ini, perjanjian tandanya. Ada gaya yang yang sejajar sama sumbu balok nggak? Ini dia ada HA 5 kN. Ini dia. Jadi NX1 sama dengan minus 5. Oke, jadi kita dapatin minus 5 maksud saya. Nah, lalu berikutnya adalah V-nya. Hati-hati V-nya. V-nya kita lihat keseluruhan semua, sama seperti sebelumnya. Kita lihat yang tegak lurus sama balok. Ini ada minus 5 kali X1 dan ada VA 21,25. Jadi 21,25 dikurangin 5 kalikan dengan X1. Seperti itu. Lalu untuk yang momen, bagaimana? Kita perhatikan yang tegak lurus ini dan memberikan momen terhadap titik ini. Nih. Oke. Yang pertama tentunya ada 5 kN ini dia ada momen nih. 5 kali 5. Lengannya mana ini? Kita berada di sini. Lihat ke kiri yang menyebabkan momen apa aja? VA 21,25 kali X1. Oke, plus arahnya. Ini 5 kali X1 kali setengah kali X1 minus 2,5 X1 kuadrat. Oke, ke bawah karena dia. Lalu ini 5 kN. Kan dia menyebabkan momennya di sini muternya ke sana. Dia positifnya searah. Ini menyebabkan muternya berlawanan jarum jam. Maka dia negatif 5 kali 5. Oke, maka kita peroleh persamaannya seperti ini. Jadi teman-teman harus hati-hati pada saat kita melihat gaya dalam, terutama di balok yang di atasnya. Gitu ya. Karena kita lihat ke kiri, yang ada di sisi kiri itu semua menjadi yang harus kita tinjau juga. Jika tidak, maka jawabannya nanti akan tidak tepat. Gitu. Nanti momennya nggak nyambung, normal dan lintangnya juga aneh.
Oke, maka kita peroleh dari persamaan tadi, kita masukin X sama dengan 0 dan X sama dengan 8. Lalu kita lihat, perhatikan momennya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dan lintangnya di sini mengalami perubahan tanda dari negatif menjadi, dari positif menjadi negatif. Dengan demikian dia memiliki nilai maksimum momennya. Jadi kita turunkan nilai maksimum momen adalah turunan pertama dari momen X1 terhadap dx1 atau Vx1 sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi X1-nya ada sekitar 4,25. Masukkan 4,25 ini berada di dalam rentang yang kita tinjau, yaitu 0 sampai dengan 8 meter. Jadi dengan demikian masukkan X sama dengan 4,25, kita peroleh momennya adalah 20,15625 kN. Ya, untuk selanjutnya kita lihat ke interval berikutnya. Kita masuk interval X2 0 sampai dengan 2 meter, ini dia. 0 sampai dengan 2 meter, lihat ke bawah. Ini dia. Nah, ketika kita lihat yang yang kolom sebelah kiri, itu seperti kita berada di tengah, lihat ke sana. Maka ini seperti, kalau kita lihat ke sini, itu seperti kita melihat ke kanan. Jadi ini semua seperti melihat ke kanan, hanya saja diputar 90 derajat. Gitu. Oke, Kak, searah jarum jam. Maka apa yang kita peroleh, saya coba hapus dulu ya, biar nggak bingung. Apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah NX1 18,75, dia ke dalam, dia positif kalau dia arahnya keluar, berarti dia negatif. Lalu ada apa lagi? V. V-nya ada nggak yang tegak lurus sama balok? Kita lihat ke bawah. Nggak ada, 0. Momennya apakah ada yang tegak lurus sama balok? Nggak ada juga, jadi dia nilainya 0. Masukkan ke tabulasinya, yang ada hanya nilai N dan M-nya. Oke. Lalu interval yang terakhir, interval 4, X3, 0 sampai dengan 3 meter, lihatnya ke bawah. Lihat, 0 sampai dengan 3 meter itu sini ke sini gitu ya. Kita lihat ke bawah. Ketika kita melihat sama seperti tadi. Ini ke bawah semua kita lihat. Gitu. Panahnya ke sana. Ketika kita melihat kanan, melihat ke bawah seperti melihat ke kanan, tulis perjanjian tandanya. Maka N-nya adalah minus 18,75 sama V-nya kita dapat ini. Ada 5 kN sekarang. Ini dia. Oke, lihat ini arahnya ke sini, ini arah ke kiri dia positif, maka dia di sini positif. Momennya bagaimana? 5 kali X3. Momen akan positif kalau dia berlawanan, tapi di sini dia searah, jadi dia negatif 5 kali X3. Masukkan ke persamaannya, kita peroleh nilai N, V, dan M. Oke, jadi sudah kita peroleh persamaan dan juga nilai-nilainya dari setiap titik tersebut. Bagaimanakah diagram gaya dalam untuk struktur portal ini? Mari kita lihat di selanjutnya. Berikut kita peroleh tabulasinya. Mari kita coba gambarkan gaya-gaya dalamnya ya. Yang pertama, jangan lupa menggambarkan terlebih dahulu dari portal sendiri dengan gaya luar dan reaksi peletakan yang sudah kita peroleh. Lalu yang N, L, V, dan M. Yang N atau gaya normal tadi sudah kita konsultasikan lagi kepada tabel yang sudah kita buat tadi. Seperti ini diperolehnya gitu ya. Tekan semua, berada tulis di atas. Mungkin kalian jadi nanya, Pak, kenapa tekannya jadi saya nulis ke atas? Sebenarnya kalau nulis di bawah atau karena kan kita berada di sini ya, berarti ini seolah-olah di atasnya. Biasanya kita tekan biasa di bawah gitu. Sebenarnya tidak masalah, tapi di sini dia nanti jadi tabrakan. Kadang kita jadi bingung. Oke, itu semua alasan itu saja. Jadi dituliskan aja seperti ini untuk mempermudah pembacaan kita. Oke, lalu V-nya di sini minus 5, 21,25, 0 di sini 5. Lalu M-nya ini seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah coba perhatikan N dan V. Penggambarannya tadi sudah jelas ya. Kita begitu lihat momen balok yang ini, begitu kita lihat balok yang ini, kita pokoknya lihat mata kita ke sana. Ketika balok yang kolom yang ini kita mata kita ke sana. Ketika ini ke sana, ketika ini ke sana. Jadi seolah-olah kita berada di tengah-tengah dari portal tersebut. Oke? Nah,
Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika di sini dia menjadi lintang, dia di sini sama nilai normalnya. Oke, lintang. Coba perhatiin, ini 5. Turun kan? Sana 5. Terus nggak ada perubahan. Di sini dia ada 21,25. Berkurang sedikit demi sedikit sesuai dengan beban terbagi meratanya. Lalu di sini ada 18,75. Naik 18,75. Di sini tidak ada gaya yang tegak lurus sama beloknya, maka 0 sampai dengan dia ada 5. Tes 5. Oke, sebenarnya ini negatif gitu di sini gitu ya. Tandanya negatif 5 kN. Nah, jadi seperti itu yang perlu teman-teman perhatikan. Sorry, ini ya positif maksud saya tandanya, bukan negatif ya, saya salah. Ini benar, positif. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di sini 5, di sini 5, sini 21,25, sini 21,25, 18,75, 18,75. Karena di sininya dia 18,75, maka dia di sini menjadi 18,75. Oke, jadi seperti itu yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, nah langkah selanjutnya kalau kita lihat momen, coba kalian lihat ini negatif di atas, negatif, ini positifnya, lalu negatif lagi, ini negatif, ini 0. Nah, yang coba teman-teman perhatikan di sini adalah di sudutnya. Oke, di sudut ini momennya harus sama, 25, ini 25. Ini 15, ini 15. Ini membuktikan perhitungan dan gaya dalam kita sudah benar. Oke, nah apa yang kita lihat sebenarnya kalau diperhatikan ini kan negatif ya. Dia begini toh tandanya. Nah, ini negatif, yang ini negatif juga, dia begini tandanya. Nah, jadi kalau saya gambarkan ulang, ini tadi gini ya. Ya, yang tanda ini nih, itu ini. Yang tanda ini adalah ini. Nah, besarnya adalah 25. Bagaimana taunya? Kita ini tadi di batang. Di titiknya dia menjadi seperti ini. Ingat, seperti waktu kita belajar di rangka batang, dia arah lawanannya gitu ya. Jadi dia arah pencerminannya kurang lebih. Jadi kalau lihat, ini searah jarum jam 25, ini berlawanan arah jarum jam 25. Jadi di total besarnya adalah 0. Benar, karena di luar sini tidak ada gaya luar berupa momen yang bekerja. Oke, jadi sampai sini ya teman-teman bisa pahami. Hal ini juga sama bisa terlihat di bagian yang sebelah sini. Yang sebelah sini kan juga negatif ya. Oke, negatif, yang ini negatif gitu. Maka dia pencerminannya di sini positif, di sini positif. Dia bertemu. Bukan positif maksudnya, berlawanan jam-jam. Searah jarum jam. Yang ini ini berlawanan jarum jam. Oke, nah jadi teman-teman perhatikan di sini itu adalah keistimewaan dari portal dan harus seperti itu. Jadi seperti itulah teman-teman nanti mengerjakan bagaimana gaya-gaya dalam pada portal. Oke. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa simak kembali. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.